3, 2, 1, go. Ting nung ning nung, ting nung ning nung. Ya halo guys semua, balik lagi di Cap 5 Kaki bareng gua Rido. Gua Ganang, hadir di sini selalu. Gua Mal. Halo, aku Destri. Satu lagi Wina, dia lagi jalan-jalan ya, menikmati hari libur gitu kan. Dia masih keliling-keliling pasar malam. Sesat apa nih teman kita? Jadi kali ini kita tuh bakal bahas setiap zaman kita sekolah tuh pasti kita punya satu guru atau dua guru yang berkesan lah buat kita gitu kan. Kayak either gurunya baik, either gurunya galak buat nggak ada obat nih kan. Momen mengesankan bareng salah satu guru. Sebenarnya ada dua sih. Tapi gue Boleh gue cerita. tebak gak bang? Siapa? Satu aja. Siapa? Bupur. Enggak, justru Bupur nggak masuk nih. Waduh. Maafkan aku Bupur. Tapi gue punya momen dua sih, tapi yang paling berkesan satu sama Bu Tatu. Oh iya. Bu Tatu tuh guru bahasa Indonesia plus wali kelas gue kelas 10 ya kan. Mother of mother itu. Mother of mother. Momennya tuh ada dua. Yang pertama tuh pas gue ngerjain tugas. Jadi gue tuh anaknya emang semales itu. Terus waktu itu kalau nggak salah dikasih tugas nyari puisi kan. Bikin bikin puisi. Tapi harus original, bikin sendiri. Nah, karena gue males, kita manfaatkanlah teknologi yang ada, which is Google dong. Terus gue ketik lah kumpulan puisi bahasa Indonesia. Muncul tuh langsung 40 kumpulan puisi ya kan. Bodohnya gue adalah gue milihnya tuh yang top page gitu, yang paling atas. Udah pasti bakalan banyak orang yang udah tahu gitu. Iya ya kan, asumsi gue kan 40 gak mungkin dong ada yang sama di kelas dengan total anak kelas ada 40 apa 38 gitu ya kan, gak mungkin dong ada yang sama ya kan. Ya udah gue cari aja yang bawah tuh di antara 40 puisi itu kan. Sialnya ada teman gue namanya Teddy tuh ya kan. Si Teddy ternyata juga nyari online. Mungkin bocahnya sama kayak gue, lagi mager gitu, lagi males. Sama lah puisinya. Tapi gue pikir walaupun sama Bu Tatu itu nggak ngeh. Karena kenapa? Gue maju duluan, udah selang berapa menit baru si Teddy ya kan. Udah tuh, Teddy juga pas Teddy maju dengan puisi yang sama, gue kayak kampret kenapa sama ya, padahal gue udah nyarinya jauh loh, kata gue kan. Bangke Teddy. Terus akhirnya gue pikir Bu Tatu nggak ngeh, taunya dia ngeh. Ini kayaknya ada yang sama puisinya ya. Coba ini Rido dan Teddy sama ya. Gue langsung dek ya kan. Ya elah. Nah, karena kalian sama, hukumannya kalian nggak boleh masuk kelas saya 3 minggu. Set. 3 minggu gue nggak masuk kelas bahasa Indonesia. Kelas 10 tuh ya. Kelas 10, bayangin lu baru masuk. Masih cingit banget. Iya. Terus gue tiap pelajaran bahasa Indonesia tuh gue tanya Teddy, Ted, kita mau kemana? Ke kantin. Kita udah sama-sama bikin masalah, kita ke kantin lagi lebih nyari masalah. Ya udah perpus aja, kata Teddy. Udah tuh ke perpus selama 3 minggu tuh. Kayak orang paling rajin, padahal kita dikeluarin dari kelas anjir. Emang itu berkesan sih sama Bu Tatu. Kayaknya Bu Tatu sampai hari ini masih ingat gue gara-gara itu dah kayaknya. Tapi Bu Tatu itu inget gue yang sering negor Ganang kan ya? Iya gak sih? Aduh. Pernah kasus juga kan Lunang? Waduh. Membekas Ganang di Lunang? Masuk ruang BP coy. Membekas Ganang gitu. Coba selanjutnya Ganang, cerita lu Nang. Pengalaman mengesankan lu dengan guru di SMA. Ya, gue juga ketemu itu tuh Bu Tatu. Mungkin gue lagi sial kali ya. Ngapain lu? Iya. Sampai masuk BP. Gara-gara rangkulan sama cewek, coba masa gue masuk BP gitu. Itu pertama kali masuk BP atau sebelumnya lu pernah masuk BP nggak? Pertama kali di SMA gue masuk BP itu gara-gara itu. Kali ada yang pendengar nggak tahu ruang BP itu apa tuh, ruang konseling gitu ya buat yang murid-murid bermasalah seperti Ganang ini contohnya, salah satunya. Lanjut Nang. Pokoknya waktu di hari tersebut mungkin gue udah dipantau kali ya sama beliau. Akhirnya gue diciduk lah. Kamu itu ya di sekolahan rangkul cewek ini. Sini ibu kasih tahu sini. Masuk.
Gue malu banget sih itu, sumpah. Kelas berapa tuh, Nang? Kayaknya kelas 12 deh, semester akhir nih. Sialnya tuh padahal yang pacaran di SMA tuh banyak, tapi yang masuk BP kayaknya cuma lu doang, Danang. Iya, kayaknya cuma gara-gara itu doang kayaknya. Gue ngerangkul cewek di depan BP ya. Depan ruang BP. Wah, ya pantes. Lu emang nyari masalah, lu masuk kandang macan kayak gitu. Udah tahu ruang BP itu kan namanya di lorong ya, Nang ya. Iya. Dan deket ruang guru juga tuh. Ya, jadi lu yang masuk kandang macan. Salah gue di situ ya. Akhirnya gue trauma di situ. Trauma. Sampai wali kelas gue tahu gitu. Bu almarhumah juga ya. Siapa sih guru matematika kita? Bu Eti. Bu Eti. Ah iya, Bu Eti bener. Enggak deh, gue bukan kelas 12 deh, kayaknya kelas 11 deh. Bu Yesi ya. Bu Yesi ya. Sampai Bu Yesi itu bilang ke emak gue, ditawain sampai rumah tuh gue. Kamu masuk BP gara-gara gitu doang, ya Allah, memalukan sekali kamu, Nana. Orang tua lu tuh expect Masa pengen lebih ngomong gitu. gitu, Nah? Iya. Ya untungnya gue nggak ngapa-ngapain lah, cuma merangkul doang. Tapi itu tidak sopan sih menurut gue juga ya. Gue menyadari itu. Asik. Cukup wise ya. Jadi bagi cukup pendengar wise. ya, tolong di pacaran di area sekolah, tolong dihindari. Enggak sih, lebih tepatnya jangan pacaran lewat ruang BP gitu. Ya gimana lagi, itu mau pulang soalnya. Udah buru-buru. Next coba Dedes. Gue berkesannya apa ya? Semua guru tuh ada kesannya sih dari gue ya. Masa gue sebutin Panjang nih kayaknya. Satu aja ya, kocak. gue tuh inget banget ya, fisika tuh siapa sih? Pak Sopian. Pak Sopian. Ya, lu ingat gak sih dulu tuh nggak tahu tuh permainannya siapa, tiba-tiba ada bola kertas gitu. Oh iya. Gue inget deh. Jebret gitu kan. Main cerita ini. Tiba-tiba itu tuh kan ke gue ya, banyak fisika nih, Pak Sopian nerangin, terus kita dikasih soal. Nah pas kita dikasih soal suruh ngerjain, nah Pak Sopian kan pergi ya keluar kelas gitu. Nah tiba-tiba tuh ada bola kertas gitu di depan gue, kan kita kan duduknya di belakang ya. Gua hirauin aja gitu orang-orang yang main itu gitu. Akhirnya kok sasarannya ke gue nih, kena kan. Sebenarnya biasa aja, cuman kayak momen kayak gue kaget gitu, ada kagetnya kayak suwe banget nih orang gitu. Akhirnya gue balas lah kan, nggak tahu gue balas ke siapa karena gue nggak tahu itu yang ngelempar ke gue itu siapa, gue nggak tahu. Akhirnya gue lempar asal, pas gue lempar Pak Sopian masuk. Itu kan udah bentuknya slow motion banget. Pas masuk bolanya gue langsung udah gitu si bola kertasnya itu tuh jatuhnya depan kakinya Pak Sopian, gue langsung kayak bener-bener aduh mati gue segitu kan, gue langsung panas dingin tuh, gue langsung keringat dingin gitu kan, langsung Pak Sopian dari pintu, kamu Destri sampai hafal dia nama gue. Panggil lu tahu kalian kamu ini gitu kan, dia gitu buka gitu terus kayak kamu itu Destri sini, aduh mati lah gue gituin kan, kamu tuh ya cewek main aja kayak begini kan, Pak sumpah bukan aku Pak, gue gituin kan, sumpah bukan aku aja, aku lempar lagi, bapak ngapain datang, gue gituin. Gue disuruh gue nyamperin tuh sama dia ke belakang kan, duduk gue di belakang ya, dia nyamperin, kuping gue dijewer cong. Ingat banget, kamu tuh cewek apaan sih gini gitu kan, dia ngomong gitu. Ya Pak maaf, saya juga nggak tahu itu bola siapa ada di sini. Gue kayak gitu kan, gue ngeles gitu kan. Udah gitu gue disodorin gini, udah kerjain, maju kamu, suruh ngisi sekian gitu kan di papan tulis tuh. Anjir gue maju, pas gue maju gue lupa gue kagak pakai sepatu hitam, kayak sepatu dijewer lagi gue 2 kali. kan ini Loreng dongker gitu kan, cocok ya kan, baju kamis kita batik sama
sepatu dongker gitu kan, tapi loreng-loreng. Salahnya gue sih di situ. Pakai sepatu ya? bukan hitam pula jadi gitu. Anjir itu nada Medan ya, keluar lawak juga bingung. Kalau orang Bandung ya. Ya overall ya, kalau misalnya lu ngobrol di luar mata pelajaran tuh, asik banget. Asik, Lu sama gue pernah. asik parah. Terus kayak, oh gitu ya Pak. Terus kayak ini. Untung kamu, gue inget banget tuh dibahas lagi sama dia pas gue ngobrol di luar parkiran tuh, yang kan dia satu ruangan yang di belakang kopi, tau gak sih? Sebelah kopi ruangannya. Iya. Dekat parkiran kan. Untung kamu tuh ya katanya di depan bisa ngerjain soal. Kalau enggak kamu jewer sama saya 3 kali. Iya Pak, lumayan tuh gue gituin kan. Iya Pak, lumayan lagi kanan kiri dapet nih. Kuping gue gituin, dijewer gue sama guru fisika. Tapi setelah itu otak gue encer fisika coy. Berarti ada jampe-jampenya itu. Iya kali ya. Tapi gue pernah dijewer sama guru fisika tuh waktu pas SMP juga gitu. Maksudnya nyambung gitu. Nih buat yang denger, kayaknya kalau lu nggak paham sesuatu guys, kayaknya cukup dijewer aja. Either sama atasan lo, sama guru lo, dijewer aja udah langsung pinter lu kayaknya. Asli dah, itu gue mempan banget, suwe kata gue. Dan gue pernah dijewer sama dosen gue waktu kuliah. Itu dosen gue namanya Pak Dedi. Model-modelan dosennya itu kayak, ngajarnya itu kayak Pak Edi gitu loh, Mak. Jadi antara masuk dan tidak masuk tuh sama aja sebenarnya. Dan ujian, kalau di bahasa Indonesia kan ada SPOK kayak gitu-gitu kan. Nah, dia itu punya rumus sendiri gitu. Tapi lu paham? Ibaratnya kagak, bukan gue doang ya, yang IPK-nya kumlot juga kagak paham. Anjay. Jadi emang harus dipertanyakan gitu ya. Iya, gue bingung ya. Aduh, gimana? Gue maksudnya ini, maksudnya udah genting-genting ya kuliah ya, Cong, gitu kan nggak lucu ya. Kuliah gue dapet E gitu kan, nggak aduh pas tahun depan gue ngulang lagi gitu. Gue kira konsul ke dosen gue, ya ikutin aja Mbak permainan dosen itu, digituin kan. Ya mau nggak mau dong otak gue harus bekerja keras ya. Dan gue pas mau ujian gue dijewer sama si bapak itu. Dan akhirnya materinya semua masuk nggak beneran udah nggak masuk. Tapi ujian gue dapet A, gue bisa-bisanya gue nggak ngerti materi tapi ujian gue A. Emang lu fix harus dijewer kalau gitu. Kita lanjut Gitulah, ke guys. Amal. Buat Amal nih sekarang gimana? Ada kesan-kesan apa selama SMA atau SMP? Boleh lah di cerita-cerita dikit gitu versi lo gitu loh, Mal. Gue ada sih guru yang berkesan, tapi masih SD, gimana tuh? Boleh. Jauh amat. Nggak apa-apa sih, itu kan berkesan ya. Saking berkesannya, sampai sekarang tuh gue masih inget gitu. Kita tuh SD tahun berapa ya? Gue lupa deh. Lulusnya apa gimana nih? Lo itu kejadian di kelas berapa? Yang mau lo cerita? Mau masuk SMP kelas 6. Berarti 2000 berapa tuh? 2010 ya? 10. Iya, udah 13 tahun loh, masih ingat. berarti kan berkesan banget tuh. Oh iya sih, bener. Nempel ya tuh ke jiwa raga. Nempel banget, yoi. Yoi. Boleh nggak nih? Boleh dong ya, kita persemikan. Mulut gue udah belibet. Udah lah, cerita lama. Let's go. Hostnya pecat nih ya. Waktu SD itu kan gue belum ujian UN aja tuh gue udah masuk SMP kan. Jadi kaki kanan gue udah di nih. Wih, Nih, pinter Iya, dong. gue belum UN itu mah aja. lu ujian tutup mata udah sekolah SMP itu pasti. Betul. Gue jadi udah nggak mentingin UN tuh. Gue udah masa bodoh mau nilai gue apa kayak orang udah kaki kanan gue udah di SMP gitu istilahnya. Karena gue udah mulai masuk pendaftaran tuh di bulan Februari apa kalau nggak salah. Tuh. Terus gue merasa gue pengen SMP negeri loh, gue nggak mau di swasta gitu kan. Gue ngerasa teman-teman gue semua negeri nih, kok gue swasta nih sendiri waktu itu. Terus gue cerita lah nih ke wali kelas gue pas SD tuh, ada namanya Panana. Siapa ya? Gue lupa nama guru gue sendiri. Siapa itu? Pokoknya beliau. Gue lupa namanya. Iya. Nggak seru banget ya guru berkesan tapi gue lupa namanya. Iya, siapa sih? Gue lupa.
Capek banget sih. Terus abis gitu gue ceritakan nih ke beliau nih. Gue bilang, Pak, saya disuruh masuk SMP Pak sama orang tua saya. Gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa katanya, ikutin aja kemauan orang tua. Cuman kan saya maunya masuk ke SMP negeri Pak, gue bilang. Orang tua kamu itu pasti lebih tahu kamu, kata si bapaknya tuh gitu. Terus gue bilang, tapi kakak saya semuanya masuk negeri Pak, masa saya doang yang swasta, kata gue gitu. dibuang Gue sih. merasa kayak gimana lah gitu, nggak enak banget. Gue ingat banget tuh dikasih petuahnya itu tuh di belakang kelas. Ketika emang kondisinya tuh udah pada mau pulang gitu orang-orang. Terus gue dibilangin sama si bapaknya gini, ikutin aja dulu kemauan orang tua kamu sekarang. Karena orang tua kamu tuh tahu yang terbaik buat kamu. Nanti ketika kamu lulus SMP mau ke SMA, kamu baru membuktikan diri kamu kalau kamu itu mampu buat masuk negeri. Dibilang kayak gitu. Sekarang kamu gak tahu jalan kamu kemana, biarin aja gak apa-apa orang tua yang tentuin jalan kamu. Nanti ketika kamu udah bisa membuat jalan kamu sendiri, silahkan. Pasti nanti orang tua kamu juga bisa menilai ketika kamu sudah bisa membuat jalan itu. Dibilang kayak gitu. Ini ya berat ya lo omongan SD kayak gitu. Sumpah gue masih inget banget sampai sekarang. Terus gue bisa menilai kenapa itu sangat berkesan adalah ketika gue lulus SMP mau ke SMA. Di situ gue baru bisa menilai, oh jadi ini nih maksud guru gue dulu. Gue udah merasakan jadi oh ini ternyata yang dimaksud sama guru gue dulu tuh ini ya. Ketika gue merasa gue ternyata emang belum bisa waktu itu menentukan jalan gue, makanya jalan gue masih ditentukan sama orang tua. Tapi pas gue udah bisa menentukan jalan gue sendiri, ya orang tua gue beneran bisa tahu loh, nih anak gue udah bisa nih nentuin jalannya. Jadi udah dibebasin, gue mau milih sekolah dimanapun itu terserah. Akhirnya ya gue milih sekolah di situ gitu. Iya sih, harus ngerasain dulu kita baru paham. Betul. Ada lagi gak Mak? Oh, gue inget nama gurunya siapa? Siapa? Pak Nana. Semoga beliau ingin menonton konten kita. Iya. Ya, amin. Ini sih Bang, lebih tepat ini siapa ya Amal? Lupa nggak? Lebih dikenal dulu SD itu Amel, bukan Amal. Amel? Amel nama gue SD. Nama lu banyak bener Pak Aman. Emang. Masih di bawah-bawah bangke. Udah tuh dulu SD. Amel. Amel dari Mas. Sumpah. Kan dulu SD tuh nama gue kan Rizky Amelia, bukan Amalia. Di absen. Oh, tapi di KTP Amalia kan yang benar? Amalia, akte gue tuh Amalia. Cuman entah gimana waktu SD tulis absen gue tuh Rizky Amelia. Jadi orang-orang manggil gue ya Amel. Ya udah kita sekarang panggil si Amal Amel aja udah. Gue tabok deh. Aduh, oke lah, ini udah lumayan lama nih. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga kalian terhibur. Ceritain juga pengalaman kalian bareng guru yang paling berkesan. Entah kalian disayang guru, entah mungkin kalian rajin masuk ruang BP, kayak si Ganang, walaupun Ganang sebenarnya sekali sih tadi ya. Nah, ceritain di kolom komentar, jangan ragu-ragu, oke? Thank you buat yang sudah mendengarkan. Semoga kalian senang, terhibur. Jangan lupa buat follow sosmed kita. Terus juga jangan lupa subscribe YouTube kita di Cap 5 Kaki. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.